Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيها الإخوة jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sedikit murajaah atas pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Siapa yang bisa menjawab kenapa bahwasannya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid la ilaha illallah itu, jika diartikan la ilaha illallah adalah tiada Tuhan atau tiada pencipta selain Allah, adalah kurang tepat? Siapa yang bisa jawab? Terutama panitia nih, ya. Ayo, antum bisa? Kenapa jawabannya? Kira-kira apa? Fadal. Ya, minggu lalu sudah saya ingatkan ini agar ini penting ya, agar di ilmu yang terpenting ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sirah beliau penting, tapi tujuan dakwah beliau yang paling penting yang harus kita tahu dulu ya. Tujuan dakwah para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari dulu. Ya. Ayo, buka catatan boleh. Pak Ramadan, kira-kira apa jawabannya? Kenapa dakwah Nabi la ilaha illallah, kalau diartikan tiada Tuhan selain Allah, tiada pencipta selain Allah, maka itu kurang tepat? Sebutkan beberapa alasannya. Dua saja cukup. Silakan. Buka catatan boleh. Apa kira-kira? Antum kayaknya mau jawab depan Pak Ramadan. Ayo, siapa yang berani? Salah nggak apa-apa. Antum, akhi? Atau mungkin bapak-bapak masih ada yang ingat? Tafadhal, dipersilakan. Kira-kira apa yang semalam kita bahas? Ya, supaya kita di-refresh ya ilmunya, supaya nggak lewat saja. Apa ini paling penting ini? Sebab yang pertama, dari segi bahasa ya, bahwasanya la ilaha, ilah artinya apa? Sembahan, bukan Tuhan. Ya. Itu dari segi bahasa. Ilah itu artinya sembahan. Ya, seperti itu. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab apa? Rabbun, ya. Dan Allah menjadikan syarat masuk Islam itu la ilaha, itu tujuannya itu tepat sekali. Kalau la robba illallah itu jadi menyimpang nanti.
Maksudnya apa? Maksudnya yaitu alasan kedua, kalaulah dakwah Nabi sekedar tiada Tuhan selain Allah, maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak akan protes, akan menerima dakwah Nabi, karena sudah tahu memang Tuhan itu Allah, memang pencipta itu Allah, memang yang memberikan rezeki itu Allah. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaquluna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa man yudabbirul amr, yang mengurus urusan ini semua, kafir Quraisy akan jawab apa? Allah. Itu dia. Kalau hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, maka itu tidak akan diprotes. Paham di sini? Itu alasan kedua. Tapi yang mereka protes adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Nama masjid kita ini, ubudiyah, itu yang diprotes mereka. Yaitu mengesahkan Allah dalam ubudiyah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Itu yang mereka protes. Itu yang mereka enggak mau. Maunya nyembah Allah juga, nyembah orang-orang soleh ini juga, minta pada orang-orang soleh yang sudah meninggal ini juga, minta ke kuburan mereka juga. Jangan diprotes, enggak boleh. Itu dia. Jadi bercampur, menduakan Allah dalam ubudiyah, menduakan Allah dalam ibadah, dalam sembahan, itu dia. Ya. Jadi bukan sekedar la ilaha illallah itu bukan Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Itu betul, tiada Tuhan selain Allah itu betul, tapi bukan itu terjemahan dari la ilaha illallah. Bukan itu syarat masuk Islam. Kalau sekedar mengakui la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah, iblis mengakui. Ya, iblis mengakui. Abu Jahal mengakui, Abu Thalib mengakui, enggak akan protes. Paham di sini? Ya. Semoga nanti pertemuan ketiga enggak lupa lagi. Ya, kalau lupa lagi aduh. Ya, afan ya. Pertemuan ketiga enggak boleh lupa, wajib ingat, terutama panitia ini. Ya, terutama panitia. Ya. Kalau lupa lagi diapain? Enggak lupa lagi ya, insyaallah ya. Suruh push up ya. Enggak ya, bercanda. Tapi ini penting ya ikhwah ya. Ini penting sekali. Mempelajari sirah Nabi penting, tapi mempelajari tujuan Nabi berdakwah itu yang paling utama. Ya. Karena banyak dari masyarakat kita yang belum paham. Coba lihat ritual-ritual pensyahadatan ya. Yaitu untuk mengucapkan kalimat syahadat bagi orang-orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Lalu diartikan apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu kurang tepat. Yang benar, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ubudiyah. Tidak aku ciptakan mereka itu kecuali untuk ubudiyah, ibadah untukku saja. Bukan sekedar mengakui engkau adalah Tuhanku ya Allah, engkau adalah penciptaku ya Allah. Iblis, Abu Jahal, Abu Thalib, Abdul Muthalib semuanya tahu. Bahkan Fir'aun tahu. Ya, apa kata Allah tentang Fir'aun? Wastaiqanatha anfusuhum dulman wa 'uluwa wajahadathu. Ya. Afwan. Yang artinya Fir'aun dan bala tentaranya itu tahu Allah itu Tuhan, tapi dia karena sombong dia tidak mau mengakuinya. Itu dia. Jadi bahkan hampir semua makhluk di dunia ini kecuali hanya sekedar sombong itu tahu, paham Allah itu pencipta. Ya. Seperti itu. Nah. Bahkan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah itu mengakui dalam hati mereka ada sang pencipta. Apa kata Einstein? Antum tahu Einstein ya, seorang ilmuwan yang terkenal dari Amerika. Apa kata dia tentang alam semesta ini? Dia mengatakan God never gambling. Tuhan itu nggak pernah berjudi. Maksudnya apa? Tuhan itu menciptakan alam semesta ini yang menakjubkan ini, itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Tidak main-main gitu dia.
Ya, seperti itu. Jadi semua, bahkan hampir semua makhluk itu mengakui adanya Tuhan. Yang terpenting bukan itu aja. Setelah mengakui adanya Tuhan, kita harus taat pada Tuhan itu, pada Allah itu. Itu dia. Nah, itu yang menjadi pertentangan antara kaum para nabi dan nabi mereka. Itu. Ya, seperti kaumnya Nabi Nuh, ya. Ya. Kaumnya, ya, para nabi, ya, semuanya seperti itu, ya. Mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Baik, kita lanjutkan sirah atau sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir kita sampai di dalam cerita kelahiran beliau, ya, dan sudah selesai. Dan sekarang kita menuju ke poin yang ketiga, yaitu perjalanan beliau menuju Bani Sa'ad, ya, Bani Sa'ad. Sudah menjadi kebiasaan, ya, orang Arab pada zaman dahulu, ya, mungkin hingga zaman sekarang, ya, wallahu taala alam, bahwasanya bayi-bayi mereka yang telah lahir itu dicarikan ibu susuan, ya, di pedalaman. Emangnya ibu mereka ngapain, Ustadz? Kenapa nggak nyusuin aja ibu mereka? Begini ceritanya, ya. Kota-kota di Mekah, ya, seperti Mekah dan kota-kota besar itu dianggap banyak polusi. Apalagi Mekah itu didatangi oleh berbagai orang dari penjuru dunia dari dulu, ya, untuk melakukan ibadah haji. Sehingga di situ terjadi penularan penyakit dan polusi seperti itu. Sehingga bayi-bayi ini kan rawan, ya, masih rawan, ya, ditakutkan itu terkena penyakit. Itu alasan pertama. Sehingga disusukan dulu kepada orang-orang di pedalaman yang hawanya sejuk, ya, jarang penyakit, udaranya segar, seperti itu. Nah, Bani Sa'ad ini adalah perkampungan, ya, dekat di Taif, daerah Taif, sekitar 2 jam dari Mekah kalau naik bis, ya. Nah, itu di situ hawanya dingin dan dataran agak tinggi. Kalau di sini mungkin semacam Brastagi, ya. Cuman di sana walaupun dingin tapi tandus, ya, tandus. Tapi tanahnya subur, ya, sayur-sayuran banyak. Tapi pohon-pohon besar tuh nggak ada. Tetap dia batu-batu, cadas seperti itu. Tapi sayuran tumbuh karena hawanya dingin, ya, seperti itu. Pohon yang ada ya kurma, kebanyakan kurma, seperti itu. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah mereka ingin menjaga lisan dari sang anak, supaya apa? Fasih dalam berbahasa Arab. Karena di Mekah itu datang banyak orang dari penjuru dunia yang merusak bahasa Arab. Ya, antum kalau datang ke Arab sana, ke Mekah, Madinah, itu ngomongnya itu udah rusak. Tidak mengikuti kaidah-kaidah nahwu sorof, ya. Udah hancur lagi itu. Iya, sekarang ini udah payah. Contohnya apa, ya? Kamu dalam bahasa Arab itu apa? Anta, ya kan? Kalau orang sekarang di sana ngomongnya inta, itu udah rusak. Ini itu. Kalau antum bilang anta, mereka bingung. Padahal yang benar anta. Di dalam Quran pun anta, kan begitu. Ya. Kalau kita mengatakan lihatlah, itu kita mengatakan apa? Ungdur. Kalau orang sana ungdur itu aneh gitu. Padahal itu yang benar. Tapi katakan syuf gitu. Kalau orang mereka sekarang begitu ngomongnya. Ya. Jadi sudah rusak gitu. Mau kemana? Di mana? Itu kan aina. Min aina. Kalau mereka katakan apa? When. Aina tuh when. Anak kira bahasa Inggris itu, ternyata bahasa Arab. Ya, kok bisa alif jadi waw? Ya kan? Harusnya kan aina, tapi dia when, pakai waw. Apa alasannya? Katanya biar mudah. Nah, itu tadi. Malas ngomong aina jadinya when. Artinya tuh aina gitu. Rusak.
Ya. Makanya semenjak dulu orang-orang Arab ini dari Mekah itu mengirim anak-anak bayinya ke pedalaman agar bahasa mereka tuh fasih, fushah gitu ya. Seperti itu. Itu alasan-alasan mereka. Dan mereka membayar, ya, membayar, nggak gratis. Gitu dia. Sehingga para ulama, ya, termasuk Imam Ahmad rahimahullah taala, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, mengatakan, ya, dibolehkan ya kita mencari ibu-ibu susu yang bagus. Misalkan ibu-ibu susu yang hafidhah, hafal Quran, atau suaminya seorang ulama, hafid, begitu dia. Kita susukan anak kita pada mereka, kita bayar. Itu boleh. Dan ini bayar, begitu ya. Seperti itu. Dan itu dibolehkan. Ya, bukan aib seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya. Di ayat yang ke-233. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu ingin menyusukan anak-anakmu, ya, maka itu tidak mengapa jika kamu membayar kepadanya bil ma'ruf, dengan bayaran yang ma'ruf, boleh. Jadi menyusukan anak kepada orang lain lalu dibayar, boleh. Ya, seperti itu. Bahkan kita nggak boleh maksa, tolong dong susukan anak saya, tapi nggak membayar, nggak boleh. Ini hak sang ibu tadi, mau atau tidak mau. Kalau mau bayar sekian, boleh. Ya. Lalu dengan hukum ini, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 233 ini, apakah jual beli ASI itu diperbolehkan? Sekarang kan banyak tuh jual beli ASI di marketplace, ya kan? Ada, antum nggak tahu? Antum carilah ASI, ketik itu di marketplace, dijual botolan, beku, freezer, frozen. Itu isinya ASI dibekukan, bisa diminum oleh bayi-bayi. Boleh nggak jual beli ASI seperti itu? Jawab, tidak boleh, haram. Haram. Loh, kenapa Ustadz? Katanya tadi boleh bayar, ya kan? Kita menyusukan anak kita kepada seorang wanita, kita bayar, boleh. Kok ini jual beli ASI nggak boleh, haram? Apa sebab? Siapa yang tahu? Kira-kira apa sebabnya? Haram, nggak boleh. Jual beli ASI di marketplace haram, nggak boleh. Tapi kalau kita menyusukan anak kita pada seorang wanita yang alimah ataupun wanita biasa yang tidak terkenal fasik, ya. Kalau wanita-wanita fasik jangan. Karena air susu itu akan berpengaruh pada anak kita. Ya, nggak boleh. Jangan. Apa sebab? Kenapa tadi diharamkan? Siapa yang tahu? Apa kira-kira? Dari agama siapa, Pak? Satu. Kalau masalah agama, ya, bisa jadi, ya. Bisa jadi. Karena mungkin dia agamanya Buddha atau agama Hindu. Tapi kalau agamanya ahli kitab, itu masih dibolehkan kita menikahi ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi itu mungkin satu alasan boleh. Alasan yang lain apa? Yang terpenting, yang paling pentingnya apa ini? Kira-kira apa kira-kira? Karena ya, sebabnya apa, Pak? Kalau nggak langsung, sebagian kasus dibolehkan. Ini bukan karena langsung nggak langsungnya, tapi karena apa? Yang terpenting kita nggak tahu nasab anak kita nanti kemana. Itu dia. Karena susuan itu menyebabkan nasab sebagaimana nasab dalam peranakan, keturunan. Ya. Saya beli ASI di marketplace Shopee, ya kan? Kirim. Ini anaknya siapa nanti jadi bercampur nasabnya, gitu dia. Itu haramnya di situ.
Ya, di situ. Tapi kalau kita beli ASI jelas si fulanah dari beras tagi misalkan lagi hamil ya dan menyusui dan dia jualan air susu ASI. Jelas dari si fulan. Ini jelas dari kamu, iya. Kita beli boleh. Enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu di marketplace nih ASInya siapa kita enggak tahu. Jadi bercampur nasabnya, kita nggak tahu nanti kawin sama siapa, ternyata saudara sesusuan, ya kan, bercampur, itu nggak boleh. Sedangkan agama kita itu mempunyai yang dinamakan doruriyatul khamsah, ya, 5 keadaan yang doruri yang dijaga oleh agama. Yang pertama adalah agama itu sendiri, lalu akal, lalu jiwa manusia, lalu harta, lalu yang keempat nasab. Itu dijaga oleh agama kita, nggak boleh dirusak. Maksudnya seperti itu, ya. Menjaga agama dengan tauhid, menjaga akal dengan tidak boleh minum khamr dan yang lainnya, menjaga jiwa dengan mengharamkan pembunuhan tanpa hak, menjaga harta, mengharamkan dengan perampokan dan yang lainnya, menjaga nasab, nggak boleh berzina, dan hati-hati dalam meminum susu. Itu dia, ya. Nah, dan yang lain sebagainya. Jadi itu dia, ya. Pada intinya kita boleh membayar, ya, seorang wanita untuk menyusui anak kita, ya. Dan itu bahkan baik, ya, untuk menjaga kesehatan dia, untuk menjaga akal dia, untuk menjaga lisan dia, seperti itu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah bintu Sa'diyah di Bani Sa'ad hampir sekitar 4 tahun. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala. Ya. Maka kakek beliau siapa? Abdul Muttalib pun mencarikan ibu susu bagi beliau dari keluarga Bani Sa'ad, ya, yang posisinya adalah ke arah kota Taif, ya, sekitar 150 km dari Makkah. Ibu susu beliau ini adalah seorang wanita yang bernama Halimah binti Du'aib As-Sa'diyah. Dan suami beliau adalah seorang bapak yang nantinya menjadi bapak susu bagi beliau, ya. Ada ibu susu, ada bapak susu, ya. Begitu. Namanya adalah Al-Haris. Dan saudara susu beliau yaitu anaknya Halimah yang asli, ya, adalah namanya Abdullah bin Al-Haris, Unaisah binti Al-Haris, dan Hudzafah binti Al-Haris. Ada 3. Yang mana nanti mereka ini menjadi teman main beliau ketika di Bani Sa'ad. Suatu hari Nabi juga disusui oleh wanita lain, ya, ketika di Bani Sa'ad di rumah Halimah, yang juga menyusui paman beliau yaitu Hamzah radhiyallahu an. Ya, sehingga beliau ini dan Hamzah mempunyai 2 ibu susu yang sama, ya, yaitu dari As-Sa'diyah dan juga satu lagi dari siapa? Suwaibah. Suwaibah yaitu mantan budaknya Abu Lahab, ya. Budaknya Abu Lahab yang kemarin sudah kita ceritakan, ya. Yang ada asar bahwasanya gara-gara ini Abu Lahab ini diringankan siksanya tiap hari Senin. Cuman itu asarnya mauquf kepada Urwah radhiyallahu an, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Halimah ini menceritakan detail bagaimana perjalanan beliau awal bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah, ya, menceritakan dan berkata, Halimah berkata bahwasanya dia meninggalkan kampungnya dengan suaminya dan seorang anak laki-lakinya yang dia sedang susui, ya, bersama para wanita dari Bani Sa'ad. Jadi mereka rombongan dari Bani Sa'ad, dari Taif sana menuju ke Makkah, rombongan banyak wanita. Tujuannya apa? Tujuannya mencari anak-anak susu untuk dibawa pulang. Bekerja begitu, ya. Bekerja tapi kerjaannya nyusui anak orang. Itu benar-benar dibawa, bukan sekedar nyusui aja, dibawa ke rumah sampai mungkin setahun 2 tahun baru dibalikkan sampai bisa ngomong, seperti itu. Dia berkata, Halimah, bahwasanya pada waktu itu adalah tahun-tahun yang kemarau, panas, betul-betul panas cuaca, ya. Saudi itu kalau lagi panas, Pak,
itu sampai 52 derajat. Antum bisa bayangin panasnya. Ya, ketika musim haji 2019 kemarin sebelum corona itu hampir 50 lebih. Jangankan kita, Pak, polisi Saudi aja pingsan, Pak. Di tengah jalan lagi ngatur lalu lintas, pingsan. Bayangin, ya. Karena di sana itu tiap 30 menit sekali wajib bawa air minum. Kalau enggak pingsan. Saking panasnya. 52 derajat itu macam air yang hangat itu cuacanya. Ya. Turun dari pesawat aja di Jeddah itu malam-malam pipi kena angin tuh hangat. Itu malam-malam, ya. Macam di dekat api gitu. Anginnya tuh macam di dekat api lagi bakar-bakar sampah itu, kayak gitu panasnya. Jadi kadang orang berkerukuk pakai sajadah cuman kelihatan mata. Kenapa? Pipinya panas, kena udara itu aja panas gitu dia. Ya, dan harus sedia air terus. Kalau enggak pingsan, bisa mati, ya. Makanya banyak jamaah haji dari Indonesia itu terkadang meninggal ya gara-gara cuaca yang terlalu panas begitu, dan mungkin memang ada bawaan penyakit begitu, ya. Nah, kata beliau, itu adalah musim yang sangat panas dan kami tidak memiliki apapun, ya, ketika kami pergi ke Mekah. Maka kami pun keluar menaiki keledai putih kami dan seekor onta betina yang tua, yang demi Allah dia itu tidak mengalirkan setetes pun susunya karena sudah tua dan kering, yang mana itu menjadi penopang hidup kami untuk kita peras susunya dan kita minum. Itu dia. Jadi dulu itu orang-orang Arab bergantung hidupnya tuh minum susu kambing, minum susu onta. Ya, sapi nggak ada, Pak, sana. Yang ada di Yaman. Kalau sapi banyak tuh di Yaman. Di Saudi sapi jarang. Ya, banyak onta, kambing. Itu dia, dan ayam. Dan kami pun, kata Halimah, di sepanjang perjalanan tidak tidur malam. Kenapa? Karena anak laki-laki kami ini nangis tiap malam, kelaparan, tidak bisa minum ASI, ASInya pun kering. Kata Halimah, ya, seperti itu. Tidak ada di payudaraku air susu yang cukup untuk menyusuinya. Ya, dan onta betina kami pun tidak bisa menolong kami karena susunya juga kering. Tetapi kami berharap pertolongan dan kelapangan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun menunggangi keledaiku, dan kadang aku menuntunnya karena dia pun kecapean, ya. Keledainya pun kecapean, kadang dituntun, kadang dinaikin, ya. Entah berapa hari, ya. Karena kalau naik bis aja dari Mekah ke Taif itu sekitar 2 jam. Mungkin berhari-hari, ya, kalau naik keledai dan onta. Sehingga karena lemahnya keledaiku ini dan kami, maka hal ini pun menyusahkan teman-temanku sehingga menunggu kami, ya. Kan banyak tadi teman-teman wanitanya, ya, yang lain pada ngebut, beliau ini Halimah pelan-pelan dan lambat, seperti itu. Sampai kami datang ke Mekah untuk mencari anak susu, ya. Dan tidak ada wanita di antara kami, ya, kecuali telah mendapatkan anak-anak susu dan siap kembali ke Bani Sa'ad atau ke Taif, ya, seperti itu. Dan tidak ada yang mau menyusui Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Nabi itu ditawar-tawarkan, ya, ditawar-tawarkan, tapi nggak ada yang mau menyusui Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi anak yatim, anak yatim. Sedangkan mereka berharap uang dari bapaknya, ya, untuk menyusui anaknya. Ini nggak punya bapak, gimana? Nggak ada yang mau. Enggak lah, pilih yang lain, pilih yang lain, pilih yang lain. Nggak ada yang mau, ya, menyusui Rasulullah SAW. Ya, beliau selalu ditolak, ya. Jika diberitahu bahwa dia adalah seorang anak yatim, ya. Dan begitu juga aku, kata Halimah, aku pun malas, gitu, ya, enggan, ya, menerima Rasulullah SAW sebagai anak susu, ya. Karena beliau hanya punya ibu dan kakek, Abdul Muthalib dan Aminah, seperti itu. Dan tidak ada seorang wanita pun yang datang bersamaku kecuali telah membawa seorang bayi selain aku, ya. Halimah ini belum dapat, kecuali dia tok belum dapat.
Maka ketika kami akan pergi balik ke Taif atau ke Bani Sa'ad, maka aku berkata kepada temanku, demi Allah, aku benci untuk kembali bersama para sahabatku dan tidak membawa seorang bayi. Maka demi Allah saya akan pergi ke anak yatim itu, yaitu Rasulullah SAW, dan membawanya, bertekad. Udahlah aku bawa, terpaksa gitu ya. Halimah pertamanya terpaksa. Maka suamiku pun berkata, kamu tidak harus melakukannya ya. Namun semoga Allah menjadikan dia berkah untuk kita. Nah, ini kata-kata suaminya ya. Menghibur istrinya. Sebenarnya kamu nggak apa-apa, nggak bawa pun nggak masalah. Tapi kalau kamu mau, maka aku berharap semoga Allah menjadikan dia berkah untuk kita. Lalu saya pergi kepadanya dan membawanya. Dan pertamanya ya, sebabnya adalah karena saya tidak menemukan bayi selainnya, terpaksa gitu ya. Lalu ketika saya membawanya dan meletakkannya di pangkuan saya, tiba-tiba payudara saya yang saya kasihkan kepadanya penuh. Tadinya kempes, penuh gitu ya. Masya Allah, ini keberkahan yang pertama ya. Maka ya, dia pun puas ya minum air ASI dari payudaraku seberapapun yang dia inginkan, begitu ya. Dan dia pun minum sampai kenyang. Dan saudaranya, maksudnya anaknya ya, anaknya yang asli juga ikut minum bersamanya sampai kenyang lalu tertidur pulas ya. Padahal kami tidak pernah tidur sebelumnya ya. Ini baru bisa tidur pulas ya. Gara-gara siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suamiku pun pergi menuju onta betina kami, ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Onta betinanya pun payudaranya penuh susu, masya Allah. Lalu diperaslah susunya itu, lalu kami minum bersama sampai kenyang, masya Allah, seger, gitu kan? Itu dia keberkahan yang pertama kali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya hilang haus dan dahaga yang kami derita selama ini. Minum air susu onta. Siapa yang udah pernah minum susu onta? Ya, belum pernah ya? Semoga pernah nanti ya, insya Allah ya. Pergi ke Mekah ya, di Hudaybiyah banyak onta. Ya, susunya tuh putih betul, jernih. Bukan jernih putih, ya putih benar-benar putih gitu ya. Nggak ada warna-warna kuningnya pun nggak ada. Putih, betul-betul putih, macam benar-benar baju yang masih putih itu. Kalau susu sapi kan kadang ada kuning-kuningnya ya. Kalau susu onta nggak ada, benar-benar putih bersih gitu dia. Dan banyak busa, itu dia. Maka kami pun tidur malam itu dengan tidur yang paling indah ya. Sebelumnya nggak pernah tidur. Lalu di pagi harinya para sahabatku mengatakan ya, keheranan ya, demi Allah, engkau tahu wahai Halimah, seorang jiwa yang membawa keberkahan. Maksudnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan-kawannya ini paham, kok tiba-tiba ontanya penuh air ASI-nya. Terus ASI dia juga penuh, anaknya minum sampai kenyang, mereka tidur dengan lelap. Itu dia. Ya. Jadi bukan hanya mereka yang paham, bukan hanya Halimah dan suami yang paham, tapi orang-orang sekitarnya pun paham. Ini anak membawa berkah gitu ya. Kenapa kemarin aku nggak mau itu ya? Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu kami pun keluar berjalan dan aku menunggangi keledaiku dan aku gendong dia bersamaku. Dan sungguh aku telah menyalip sahabat-sahabatku ya. Ya, menyalip mereka dengan kecepatan yang tidak akan mampu dilalui oleh onta-onta mereka ya. Sampai para sahabatku itu pun mengatakan ya, wahai anak ibnu Dhu'aib, maksudnya Halimah, celaka kamu, tunggulah kami, bukanlah ini keledaimu yang kemarin yang lemah itu, kok sekarang bisa ngebut itu, maksudnya seperti itu, kencang kali gitu, ya kan? Minum apa ini itu ya, seperti itu. Maka aku katakan, benar demi Allah, ini memang keledaiku yang kemarin, nggak aku ganti ya, ini memang dia ya. Mereka berkata, demi Allah, sungguh padanya ada sesuatu ini keledai ini
ada apa-apanya ini gitu, kok tiba-tiba ngebut gitu. Kemarin lemes gitu kan. Lalu kami pun sampai di rumah-rumah kami di perkampungan Bani Sa'ad. Dan sungguh kami tidak tahu bumi yang lebih kering darinya, ya. Ketika ditinggalkan perkampungan mereka itu adalah kampung yang kering kerontang, nggak ada apa-apanya, kambingnya kelaparan, gitu ya. Nah tiba-tiba ketika kami tiba di kampung kami, kambing-kambing kami, ya, itu saat kami datang mereka semua sudah kenyang dan penuh dengan susunya besar-besar, siap diperah. Itu dia, ya, masya Allah, keberkahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu kami pun memeras susunya dan meminumnya. Padahal manusia saat itu tidak ada yang bisa memeras susu walaupun setetes, ya. Tidak ada pada puting susunya. Sampai mereka mengatakan pada pengembala mereka, celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing itu seperti pengembala bintu Abi Du'aib mengembalakan kambingnya, ya. Ikuti pengembala si Halimah itu, ya, supaya kambing-kambing kita juga kenyang, banyak susunya gitu maksudnya, ya. Isya'nya 7.25 ya, betul. Baik. Tapi ya, ketika pengembala kambing mereka itu mengikuti pengembala kambingnya Halimah, ya, ketika pulang tetap aja kelaparan, ya. Hanya kambing-kambingnya Halimah yang kenyang seperti itu, ya, tetap seperti itu. Intinya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ya, kepada keluarga Halimah atas kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka berlalulah waktu 2 tahun dan kami mendapatkan keberkahan demi keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik. Yang tidak seperti anak-anak lain yang tumbuh, ya. Ya. Maka kami pun, ya, mendatangi ibunya. Karena kan kalau sudah 2 tahun berarti harus waktunya dikembalikan, ya, dikembalikan kepada sang ibu, ya. Sedangkan kami ini ingin sekali agar anak itu, yaitu Muhammad SAW, tetap bersama kami, ya, jangan balik ke Mekah. Karena keberkahan yang dia rasakan setiap Nabi ada di keluarga mereka Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka kami pun membujuk ibunya Aminah, ya, dan aku katakan kepada mereka, aku takut nanti anak ini kena wabah di Mekah, ya, modus. Ya, padahal dia menginginkan anaknya. Kalau bisa sama kami dulu, gitulah intinya. Muhammad ini nanti payah ini di Mekah ini, banyak penyakit, takut aku nanti kena penyakit nih Muhammad ini. Udah biar kami rawat aja dulu gitu kan, seperti itu, ya. Dirayu, ya. Pertamanya ibunya nggak mau kan, namanya anaknya kangen kan begitu, ya. Karena ditakut-takuti, ya, lalu dirayu, memohon, dibujuk-bujuk, akhirnya Aminah pun mengasihkan juga. Ya sudahlah itu. Kalau memang seperti itu, bawa lagi, ya. Kontrak baru lagi. Itu sign kontrak dulu berapa tahun, ya. Dapat project lagi nih gitu kan. Akhirnya dibawa lagi ke Bani Sa'ad. Ya, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Bani Sa'ad. Hingga akhirnya ketika umur beliau ini sekitar 4 atau 5 tahun, ya. Berarti 2 tahun lagi diasuh oleh Halimah bintu Sa'diyah. Nah, ini ada kejadian yang aneh dan menakutkan, ya. Ketika umur 4 tahun berarti kan anak-anak itu sudah bermain, ya, bersama anak-anak lainnya, sudah mulai keluyuran sana, keluyuran sini, mungkin menggembala kambing atau apa gitu kan, main-main. Nah, ketika sedang main-main bersama anak-anak lain, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik, itu Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW secara langsung, ya, secara langsung turun. Lalu tiba-tiba Nabi SAW dipegang,
dipegang dan ditidurkan dan dibelah dadanya sama Jibril alaihissalam, ya. Dan anak-anak yang lain ketakutan, lari semua, pergi pulang dan ketakutan, jerit-jerit lah gitu ya kan. Ini kawanku dibelah dadanya sama orang yang tidak dikenal, ya, para malaikat, sehingga mereka mengatakan Muhammad qad qutil, atau Muhammad dibunuh gitu kan. Muhammad dibunuh, lapor kepada Halimah. Halimah tambah takut, waduh gawat ini kan gitu. Ya kan, dibunuh pula ini kan. Dulu kan aku yang ngotot dia dibawa ke sini biar aman, dibunuh pula dia gitu kan. Takutan setengah mati Halimah ini. Ternyata ya Jibril itu ketika membelah Nabi SAW, diambil jantungnya, singkat cerita ya, diambil jantungnya, dibersihkan oleh Jibril dan dikatakan ini adalah bagian-bagian dari syaitan, dibersihkan jantung beliau, dicuci dengan air zam-zam di sebuah bejana dari emas, lalu dikembalikan dan disembuhkan lagi seperti itu. Ini kita wajib beriman, ya, wajib percaya, ya, karena sebagian kaum muslimin ada yang meragukan cerita-cerita seperti ini. Mana mungkin dibelah masih hidup gini-gini, ya. Itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita meragukan satupun ayat dari Quran ataupun satupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu adalah benar-benar sahih dari Nabi, enggak boleh kita meragukannya seperti itu, ya. Maka akhirnya ketika Nabi sudah balik dan baik ke keluarganya, lalu buru-buru Halimah mengembalikan kepada ibunya. Itu dia. Nah, itulah mungkin kisah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di 2 minggu yang akan datang, ya. Cuman mungkin 2 minggu yang akan datang, ya, mungkin saya izin dulu karena ada bimbingan umroh mulai tanggal 30 sampai tanggal 9 Desember. Berarti mungkin minggu depannya lagi baru bisa, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Belum bisa? Udah? Sudah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.